Sebelum saudara duduk, saudara bila berkata begini di samping kiri kanannya, kau lebih daripada pemenang. Kau lebih daripada pemenang. Silakan duduk pemenang-pemenang. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat datang di rumah Tuhan. Pak Theo, Ibu Tres, selamat datang. Ini sahabat saya, saudara-saudara lama gak ketemu. Nanti kita ke Israel lagi sama-sama. Nah, puji Tuhan ya. Kami pergi menyaksikan kubur kosong. Dan di Israel itu ada perdebatan. Yang satu bilang di sini, yang satu bilang di sana. Saya tanya sama guide, akhirnya gimana nih? Yang penting dua-dua kosong. Ya, mau di sini atau di sana, yang penting kuburnya kosong. Karena yang paling penting itu kuburnya kosong. Mau di sini kah? Di sana kah? Kan jalan salib ini orang bikin di mana-mana. Bukan cuma di Yerusalem, di Papua juga pagi-pagi ada jalan salib, di Larantuka ada gitu. Di mana-mana ada saudara-saudara ya. Tapi yang penting kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Bukan cuma merayakan tapi mengalami. Makanya bilang sama-sama selamat mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Merayakan dan mengalami dua hal yang berbeda. Orang merayakan tidak menikmati, tapi orang mengalami, menghadapinya. Makanya saudara-saudara, kenapa kita punya pengharapan? Karena Kristus bukan cuma membangkitkan orang mati, tapi dia juga mengalami kematian dan mengalahkan kuasa maut. Saudara tahu, pada waktu dia membangkitkan anak daripada Yairus, itu hari yang sama di mana anak itu mati, masih beberapa jam, masih panas-panas mayatnya, langsung dibangkitkan. Kenapa? Waktu Yairus mengundang Yesus, di tengah jalan perempuan berdarah potong. Ya, dia nyelak. Yairus garu-garu kepala, ini orang yang undang saya kok, kenapa ini orang yang ambil waktunya? Dan anaknya sudah sekarat. Waktu perempuan ini menjamah jubah Yesus, Tuhan Yesus tanya, siapa yang pegang saya punya jubah? Semua orang berkata, kau bicara apa Tuhan Yesus? Ini orang begini banyak. Tidak, ada kuasa yang keluar dari tubuh saya. Karena perempuan ini tahu perbuatannya tidak bisa disembunyikan, dia datang ngaku. Lalu terjadilah dialog sampai orang-orang dari rumah Yairus datang. Bos, terlalu sibuk, anakmu sudah meninggal. Tuhan waktu dengar dia bilang begini, dia cuma tidur. Mereka tertawa, tidur apa? Liturgos sudah ada di sana, yang pimpin ibadah sudah pakai stola, kubur sudah digali, sebentar lagi ibadah pemakaman terjadi. Kau bilang tidur? Di mata Tuhan orang mati sama seperti orang tidur. Karena dia berbicara dari kemahakuasaannya. Kalau saudara punya... Pengkhotbah kayak pengkhotbah itu. Nah, saudara-saudara, di mata Tuhan orang mati sama seperti orang tidur. Kalau saudara punya 1 miliar di saku, 5.000 yang jatuh di jalan saudara tidak akan berebut. Tapi kalau saudara punya dompet tinggal KTP, itu berarti sekali. Dan Tuhan melihat kematian sama seperti 1 miliar dibanding 5.000 saudara-saudara. Gak ada artinya. Makanya dibangunkan orang mati sama seperti orang tidur. Ya kan? Nah, anak yang kedua yang dibangkitkan, anak seorang janda, harapan satu-satunya suaminya sudah meninggal, harapan satu-satunya pada anak ini, yaitu anak muda dinain, anak seorang janda. Lalu biasanya di Timur Tengah atau di Israel, orang mati hari itu langsung dikubur. Nggak pakai lama-lama, kalau kita kan tunggu dari Medan belum datang. Tunggu dari Sarmi lagi dalam perjalanan. Kalau di sana enggak, saudara, langsung. Dan banyak orang meragukan bahwa orang-orang itu sudah mati. Itu cuma mati suri saja. Tuhan cuma sentuh, bangun kesadar dia saja. Itu sebabnya pada kasus yang ketiga, Yohanes pasal 11, waktu Lazarus mati, Tuhan sengaja berlambatan untuk buktikan bahwa dialah kebangkitan dan hidup. Saudara, itu perkataan yang membuat orang bisa simpati dan bisa terenyuh ya. Tuhan, orang yang kau kasihi sakit. Siapa yang tidak batal acara? Siapa yang tidak batal agenda? Ini orang yang dikasihi ini. Tapi Alkitab tulis, ia sengaja berlama untuk buktikan bahwa yang dia bangkitkan 2 orang itu bukan mati suri, tapi dialah kebangkitan. Sampai-sampai 4 hari sudah berbau busuk. Lah berbau busuk itu mati suri atau bukan? Udah bau busuk kok. Bahkan di kalangan mitos orang Yahudi, hari ketiga rohnya masih gentayangan. Jadi kalau dia datang di hari ketiga, rohnya kan masih gentayangan. Makanya Tuhan tunggu sampai hari keempat yang Maria dan Marta bilang, ia sudah berbau busuk. Disitulah dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. I am. Saudara-saudara berhenti hidup dengan masa lalu. Kenapa? Karena Marta bilang begini, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini 4 hari yang lalu, saudaraku pasti akan mati. Tuhan bilang, I am, bukan I was, I am. Saya hari ini. Iya nanti, hari kiamat. Dia bawa Tuhan ke masa depan. No, hari ini, I am. Bapak Ibu berhenti menyesali yang sudah lewat. Kenapa Tuhan ada hari ini dengan berkat yang luar biasa. Dulu
kalau kau terbikin begini, kita tidak jadi begini. Stop dan kopo 4 hari itu. Kasih tahu di kiri kanan, kau sudah dengar itu. Kemarin kalau kau terbikin begini, toh terjadi begini. Stop dan kopo kemarin itu. Bisa bilang amin? Di Alkitab ada kok. Orang yang hidup dengan masa lalu. Maria, Marta. Kalau engkau ada di sini 4 hari yang lalu. Masa lalu itu penyesalan. Masa depan itu kekhawatiran. Kira-kira bisa kota gantung. Masa lalu dan masa depan tariko kota gantung. Hiduplah hari ini. I am. Akulah kebangkitan dan hidup. Amin. Di mana dia kau baringkan? Sudah busuk Tuhan. Supaya orang tahu bahwa itu bukan mati suri. Dialah kebangkitan. Bawa dia ke kuburan. Bapa, aku bersyukur di tengah pergumulan sebesar apapun. Bapa, aku bersyukur orang fitnah kau. Bapa, aku bersyukur orang lukai kau. Bapa, aku bersyukur. Bukan setuju dengan perbuatan orang, tapi menarik kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi persoalan yang sementara sudah hadapi. Itu kuasa bersyukur. Bapa, aku bersyukur. Kalau Yesus saja bersyukur, masa kita tidak bersyukur? Amin. F, Yafet. Sudah tahu, pada waktu imam-imam memikul tabut perjanjian dan mereka menginjak sungai Yordan. Sungai Yordan itu bicara tentang kematian. Kematian itu putus. Dan Yesus bicara tentang tabut Tuhan yang sudah mengalahkan kematian. Sehingga kita bisa berjalan di jalan yang kering masuk ke tanah perjanjian. Hari ini kita tidak punya halangan untuk masuk ke tanah perjanjian. Kenapa Tuhan pilih orang Israel menyeberang waktu itu Yarden lagi sebak. Zaman itu saudara paling pendek itu lebar sungai Yordan itu saudara 1 kilometer saya baca referensinya. Sekarang ini kalau saudara pergi menyeberang tanya Ibu Theo. Saya tanya Pak Ibu Teresa sama Pak Theo. Kadang-kadang ketemu berabel handphone, sudah sebelang. Pendek sekali saudara ya. Baru foto sudah lewat saudara ya. Sungai Yordan sekarang pendek sekali. Tapi dulu itu kalau dia lagi meluap, saudara-saudara, itu tempat yang paling pendek itu 1 kilometer lebarnya. 1 kilometer. Dan kenapa Tuhan pilih justru pada waktu persoalan paling besar untuk menunjukkan bahwa kemuliaan yang jauh lebih besar daripada persoalan yang sudah hadapi. Wah, memang itu kan ada anak yang pergi sekolah minggu, sekolah di Amerika. Waktu dia di Indonesia, di Jayapura, dia ikut sekolah minggu. Anak-anak, Tuhan lewat Musa membelah Laut Merah dan orang Israel berjalan di tanah yang kering. Amin. Sampai di Amerika belajar ilmu pengetahuan. Dia bilang begini, itu tidak bisa diukur dengan ilmu pengetahuan. Pokoknya segala sesuatu yang tidak masuk logika itu fiksi. Ditelepon mamanya, mama, ternyata Musa menyeberangkan orang Israel itu fiksi. Maksudmu itu air meti besar, metikei dong bilang metikei. Jadi itu orang Israel dia berjalan di air yang cuma sampai di mata kaki saja. Mamanya bilang begini, betul nak itu pun mujizat. Maksud mama karena kuda-kuda Firaun tenggelam di air sedalam mata kaki. Kok mau belok di mana tetap mujizat saudara ya. Kenapa? Karena kuda dan keretanya tenggelam di dasar laut. Amin. Biar kau bilang mata kaki tidak apa-apa. Tapi mujizat juga terjadi. Ada kuda yang tenggelam di air sebesar dalam mata kaki. Itu juga mujizat. Jadi jangan sampai ilmu pengetahuan jadi lebih tinggi dari segalanya. Firman Tuhan bisa lebih tinggi. Ini otak, logika, angkat tongkatmu. Lebih di sini. Tuhan termasuk akal. Tapi aku percaya. Itu iman. Iman itu percaya dulu baru lihat. Amin. Tuhan termasuk akal ini. Sapu anak cuma 1 minta dikorbankan. Tapi aku percaya. Dia angkat tongkat tinggi-tinggi. Abraham membawa Ishak di dalam Kejadian 22. Gambaran tentang Kristus yang dilakukan, digenapi di dalam perjanjian baru. Amin. Jadi Marta bilang, Tuhan kalau engkau ada di sini 4 hari yang lalu, saudaraku tidak akan mati. Berhentilah hidup dengan masa lalu. Sayalah kebangkitan dan hidup. Nah persoalannya, sekarang Tuhan yang akan menghadapi maut itu sendiri. Tadinya dia hanya membangkitkan orang, tapi sekarang dia berhadapan dengan maut. Saudara-saudara, semua domba yang dibawa ke tempat pembantaian diperiksa mulus, tidak boleh ada cacat. Makanya diambil tanggal 10, disembelih tanggal 14, dikarantina untuk make sure pastikan domba ini tidak pincang, ya, karena dia mau bertahan dengan gaya normal 4 hari tidak mungkin, saudara. Tetap aslinya keluar juga, saudara. Domba ini buta atau tidak, korengan atau tidak, itu diperiksa. Dan pada waktu domba ini layak memenuhi syarat untuk dikorbankan, maka pada hari yang ke-14 ia disembelih. Saya sudah khotbah. Tuhan Yesus masuk di Minggu Palma, hari Minggu ya, Minggu Palem ya, minggu kemarin saya sempat khotbah di tempat yang lain, lalu saya lihat di mana-mana orang pegang daun palem. Itu Minggu Palma. Tuhan masuk ke dalam Yerusalem dan semua orang berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hari Minggu,
Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hari Jumat, salibkanlah dia. Orang yang sama, tapi Tuhan juga mau mati buat orang-orang itu. Siapa yang Tuhan mau mati? Yang fitnah dia, yang ludah dia, yang ini dia. Saudara-saudara, di Ambon ada guru sekolah minggu yang cerita tentang Paskah, semangat sekali. Karena semangat ada sepenggal kata atau kalimat yang terhilang. Anak-anak, Tuhan Yesus dipukul. Dia ditampilin. Janggutnya dijambak. Dia ditinju. Anak-anak ekspresi. Lalu pada hari ketiga Tuhan Yesus bangka-bangka, saudara. Karena dia tidak bilang mati dulu. Habis dapat tampilin hari ketiga ya bangka-bangka. Anak-anak kan logikanya jalan, saudara. Saudara tahu bengkak-bengkak maksudnya. Bangka-bangka. Kalau dia bilang anak-anak habis dapat tampilin Tuhan Yesus mati di kayu salib. Lalu pada hari ketiga Tuhan Yesus ya pasti bangkit. Ini habis tampilin Tuhan Yesus bangka-bangka. Jadi Bapak Ibu hati-hati cerita, jangan sampai ada bagian yang hilang, bisa rusak maknanya, saudara-saudara. Bilang kiri kanan saya setuju dengan pendeta itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekarang dia sendiri yang akan berhadapan dengan maut itu. Dan Bapak Ibu, ini bukan skenario Pilatus, di mana sebelum dia disalibkan. Saya ingin koreksi sedikit, ada orang yang kasih selamat kemarin berapa kali, bahkan ini pendeta juga. Luar biasa angka 3, Bapa, Anak, Roh Kudus 3. Kemudian ada satu, Yesus disalibkan 3 jam. Tidak saudara ya, jam 9 ia disalibkan. Jam 3 ia menyerahkan nyawanya. Lalu di antara jam 3 dan jam 6 itu, Yusuf Arimatea menurunkan mayatnya dan menguburkan perempuan-perempuan. Cepat-cepat pergi ke toko, beli rempah-rempah. Karena masuk hari Sabat, toko semua tutup. Jadi mereka sudah persiapkan rempah-rempah itu karena mereka melihat mayat diturunkan dan mereka tahu di mana dia dikuburkan. Jadi saudara-saudara, mereka sudah siapkan rempah-rempah ini yang ikut Tuhan, yang melayani Tuhan, menyiapkan rempah-rempah. Nah saya tanya, kalau mereka pergi beli rempah-rempah, minyak dan sebagainya, itu mereka berharap bertemu dengan Yesus yang bangkit atau Yesus yang mayat? Kalau mereka siapkan rempah-rempah dan minyak, mereka akan bertemu dengan Yesus yang hidup atau Yesus yang mayat? Mayat. Padahal dia sudah khotbah, hari ketiga saya akan bangkit. Harusnya dia bilang, Bapak siapkan tamburin, siapkan WL, siapkan drum-band. Kita pergi, akan lihat bagaimana Tuhan bangkit. Lalu terun. Harusnya begitu. Bukan siapkan minyak dan rempah-rempah. Mereka tidak percaya bahwa dia akan bangkit. Walaupun dia sudah berkhotbah berulang-ulang, dia akan bangkit di hari yang ketiga. Tapi untuk orang-orang seperti ini pun, Tuhan mengasihi. I still love you. Amin. Masih ingat Petrus? Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lukas 22 memberikan deskripsi yang paling bagus sekali. Waktu Petrus menyangkal Tuhan 3 kali, yang ketiga pakai swear. Sumpah, Satrak kenal dia. Alkitab tulis Tuhan melihat kepada Petrus. Bukan dengan wajah penghakiman, tapi wajah belas kasihan. Even you deny me, I still love you. Sekalipun engkau menyangkal aku tetap mengasihi engkau. Wajah Tuhan itu bukan wajah penghakiman loh. Wajah Tuhan itu wajah yang penuh kasih. Mazmur 34 ayat 6, tujukanlah pandangmu kepada Tuhan. Maka mukamu tidak akan malu tersipu-sipu. Wajah Tuhan penuh dengan sukacita. Jadi orang yang memandang Tuhan, biar dapat fitnah, dapat hina, muka penuh kemuliaan. Masih ingat Stefanus, Kisah Rasul pasal 7, dilempar dengan batu. Oh, dia melihat Tuhan, aku melihat anak Allah berdiri di sebelah kanan. Saudara tahu, Tuhan naik ke sorga duduk di sebelah kanan. Tapi di dalam Kisah Rasul pasal 7 jelas sekali, ia berdiri. Artinya apa? Kalau ada anak buah hormat komandan, itu biasa. Tapi ada raja di segala raja menghormati kita, cuma Yesus yang bisa lakukan. Berdiri itu tanda penghormatan. Wajahnya penuh dengan kemuliaan. Lihat, wajahnya seperti malaikat. Jadi kalau kau difitnah, dihina, jangan cari orang itu. Mari di nomor telepon, saya mau cari. Kau muka kacau, tapi kalau kau lihat Tuhan, muka malaikat. Amin. Mari kita bernubuat buat kiri kanan. Saya duduk di sebelah orang yang muka malaikat. Terjadi menurut perkataan saudara. Pak, untung Bapak Hota beri, kalau tidak ini habis gereja saya sudah mau cari dia, harus mau ajar dia.
Lihat Tuhan, maka kamu akan berseri-seri, engkau tidak akan mendapat malu, tersipu-sipu. Jadi sekarang Tuhan yang akan menghadapi, dan apa yang terjadi saudara-saudara, domba yang di perjanjian lama dibawa dengan bersih. Memang mulai dia masuk di Minggu Palma, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, bersoal jawab, dan kesimpulannya mereka berhenti bertanya karena mereka tidak menemukan salahnya. Pilatus, saya tidak menemukan salahnya. Herodes, saya tidak menemukan salahnya. Di dalam di kalangan imam, mereka cari saksi-saksi, tapi mereka tidak menemukan salahnya. Dia anak domba yang tidak bercacat. Tidak ada salahnya. Tapi saudara, sebelum dia disalibkan, dia dicambuk, dia dihancurkan. Bilur-bilur ada di belakangnya dia. Hancur dagingnya. 40 kurang 1 pukulan. Tiap kali dicambuk, ada daging yang tercabik. Saudara-saudara, itu bukan skenario Pilatus. Sementara domba yang lain dibawa dengan bersih. Cuma Yesus saja yang hancur-hancur pergi ke salib. Kenapa? Yesaya 53 memberikan alasan. Oleh bilurnya saya disembuhkan. Oleh bilurnya saya disembuhkan. Haleluya. Tadi itu artinya. Ingat bilurnya yang sembuhkan. Ingat menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Jadi ini bukan skenario Pilatus, tapi ini memang rencana Bapa di sorga. Bahwa oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Cuman Yesus saja yang dicambuk hancur-hancuran. Yang lain domba dibawa bersih-bersih. Dan dipotong itu saudara hampir tidak rasa sakit. Karena mereka cari uratnya dan pisau sangat tajam. Sek. Jadi dia mati, killing me softly gitu. Enak. Begitu juga sapi atau lembu, mereka sudah tahu aorta atau urat besarnya. Sapi itu hampir tidak rasa kalau dia disembelih. Tapi Yesus sebagai imam besar. Nanti kita akan lihat 7 hari raya akan ada kaitan dengan ini. Luar biasa Alkitab kita. Saya senang sekali menjalankan tugas saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, saudara ya. Dan sudah tahu saya berdoa buat saudara setiap hari. Tuhan memberkati saudara. Kenapa? Saya mau bilang buat saudara. Yang menentang, yang melawan Tuhan Yesus. Mereka ingat perkataan Tuhan. Yang ikut Tuhan Yesus, mereka lupa kalau dia akan bangkit. Saya buktikan. Di dalam Injil Matius dikatakan pasalnya yang ke-27, saudara-saudara ya. Saudara tidak usah buka, tapi saudara bisa lihat di sana. Imam-imam kepala datang kepada Pilatus dan bilang begini. Hormat komandan, kami minta pasukan. Untuk apa? Ini orang waktu hidup, dia bilang dia akan bangkit di hari ketiga. Jadi kami minta pasukan, tolong jaga kubur supaya kalau sampai ini terjadi, ini lebih parah lagi keadaan kita ini. Ya, jadi oke, ini pasukan. Jadi ternyata yang menentang Tuhan percaya dia punya janji. Yang ikut Tuhan malah tidak percaya kalau dia bangkit di hari ketiga. Tapi persoalannya Tuhan tetap jalankan rencananya buat saudara yang jadi milik Tuhan. Terusah ukur hidup saudara dengan orang lain. Ukurlah hidup saudara dengan janji Tuhan. Kenapa? Kuasa kebangkitan Tuhan datang kepada orang-orang ini, murid-muridnya. Walaupun saksi pertama tentang kebangkitannya bukan perempuan, prajurit. Mereka saksi pertama. Dong lari muka pucat, betul, dia bangkit. Sebelum perempuan-perempuan sampai batu sudah terguling. Prajurit sudah lari semua. Jadi saksi pertama kebangkitan Tuhan itu bukan perempuan-perempuan ini, prajurit. Dan mereka lari kepada Musa, betul dia bangkit. Meterai tampias, kubur tampias, batu tak guling sendiri. Jadi cuma kopu batu ginjal tampias, saudara ya. Tidak ada arti apa-apa ya saudara ya. Bisa bilang amin? Aduh Bapak, kemarin USG ada batu di empedu. Bilang begini, Tuhan sedangkan batu kubur tampias, apalagi cuma batu empedu ini tidak ada apa-apanya. Kuasa kebangkitan sanggup menyembuhkan. Batu tampias. Dong lari, imam, oke. Sabar. Mereka bilang bendahara, kasih keluar uang. Jadi saudara-saudara yang namanya money politik itu bukan baru sekarang. Dari dulu sudah ada. Dan dimulai dari mana? Kementerian Agama. Ini Alkitab yang bilang ini. Bukan saya tidak bermaksud itu. Tidak, ini saya bicara Alkitab ya. Dari Departemen Agama, saudara. Ini uang. Tidak ada yang salah. Karena orang pergi ke Sarmi untuk tugas. Perlu uang jalan, perlu akomodasi. Ini pergi ke Sarmi tugas. Ini pergi ke Sentani. Yang salah, pesan yang disampaikan.
bilang dia tidak bangkit. Mayatnya dicuri. Coba saudara bayangkan, kalau pesannya benar. Ini nih, kamu kasih tahu apa yang kamu lihat, batu taguling betul-betul dia hidup. Tentu hasilnya sangat beda. Tidak ada yang salah dengan membagi uang. Tidak ada yang salah dengan mengutus orang. Tapi yang salah pesannya. Karena kalau mau pergi berjalan kaki di sana, kapan nyampenya, saudara-saudara? Kapan nyampenya? Perlu transportasi. Haleluya. Saudara semangat dengar firman Tuhan. Jawaban atas segala ketakutan kita dan keraguan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Mereka diutus, tapi dengan pesan yang salah. Kasih tahu mayatnya dicuri, dan sampai hari ini itu dipercaya. Oke, Tuhan bilang saya terurusan dengan mereka, saya urusan dengan kamu yang sudah saya selamatkan. Dia datang 40 hari. Datang kepada perempuan, datang kepada Petrus. Di dalam Yohanes 21, itulah untuk ketiga kalinya Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Yang pertama di kamar loteng, Thomas tidak ada. Yang kedua, Thomas ada. Yang ketiga, waktu menangkap ikan. Itulah ketiga kali Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Dan kepada murid-murid yang lain, 40 hari. Lalu dia berkata, jangan tinggalkan Yerusalem waktu mereka sama-sama pergi ke Bukit Zaitun. Dan sementara dia menyampaikan pesan, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridku. Ya, ketahuilah aku menyertai kamu sampai ke kesudahan alam. Saya bisa bilang ini SK 28 Matius 28 saudara ya. Segala kuasa telah diberikan kepadaku baik di surga maupun di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkan mereka melakukan pendampingan. Bukan cuma saya ajar, selamat mencoba. Tidak. Ajarkan melakukan. Bikin begini ya. Gini. Nah saudara-saudara, ada 3 anak dengan 3 masalah yang berbeda. Ada anak yang visioning. Visioning itu lihat bisa lakukan. Ada yang listening. Dia dengar bisa lakukan. Tapi ada yang kinestetik. Kinestetik itu musik praktek. Handuk taruh di mana? Ambil handuknya. Bawah, taruh situ. Nah, kalau yang listening coba bilang handuknya taruh situ masuk. Kalau yang listening ini, tapi kalau yang kinestetik mesti suruh dia lakukan. Nah, saudara, kita semua ini kinestetik. So dengar saja lupa, apalagi tidak pernah laku, tidak pernah dengar. Makanya Tuhan bilang ajar mereka melakukan. Semua kita ini sarjana lupa loh. Lalu teringatlah Petrus. Sarjana lupa dia saudara. Padahal 3,5 tahun dengan Tuhan bisa lupa. Apalagi kita yang amin. Betul, saya berkata saudara betul kan. Hari Minggu saudara punya tensi semua normal. Pasti. Hari Senin naik lagi tensi saudara ya. Senin coba saudara pulang nanti saudara ukur. Hari Minggu ini bagus sekali, tensi bagus. Oh ya, karena kau di rumah Tuhan, menyembah Tuhan. Besok jatuh tempo, naik lagi kupu tensi, saudara-saudara. Tapi saya mau berkata buat saudara, Tuhan sudah mendahului sejak dia bangkit. Sudah tahu apa yang terjadi? Thank you. Ya, waktu dia masih hidup 3,5 tahun, dia mesti berjalan dengan kronos, dengan waktu. Dia mesti pergi ke Galilea, dia mesti pergi ke sana. Tapi waktu dia bangkit dari orang mati, bukan datang dan pergi. Muncul dan hilang. Sudah tidak dibatasi dengan waktu lagi. Dan itu tubuh kemuliaan dan itu Tuhan berikan buat saya dan saudara. Saya berdoa banyak dari kita tidak akan mati. Sampai sangkakala berbunyi, kita diubahkan bersama-sama. Itu bukan tubuh datang dan pergi, saudara-saudara. Tapi tubuh hilang dan muncul, saudara. Tidak pakai waktu lagi. Makanya dia berkata, kasih tahu Petrus, saya tunggu dia di Galilea. Sebelum mereka sampai di Galilea, Tuhan sudah tunggu di Galilea karena dia sudah tidak pakai waktu lagi. Dan dia bukan tunggu dengan tangan kosong. Ada api, di atasnya ada roti, dan ada ikan. Tuhan ketika ketemu saudara, dia tidak ketemu dengan tangan kosong. Kau perlu apa? Kau perlu minta. Dia sudah siapkan keperluan saudara. Itulah Tuhan El Shaddai. Allah yang menyiapkan jauh sebelum kita memerlukannya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu saudara-saudara sekarang dia harus menghadapi maut. Dibawa ke salib. Dihina. Dikasih mahkota duri. Lambang kutuk. Itulah apa yang terjadi ketika Adam diusir dari Taman Eden. Oh, semak duri akan menjadi bagianmu. Kalau saudara ikut saya pergi ke Israel, maka di tempat doa Bapa kami itu tanamannya sudah dipotong. Tapi di Bukit Zaitun, di gereja Yesus menangisi Yerusalem, masih ada pohonnya namanya Sisyphus pinna Christi. Itu depu duri, saya pujempul ini. Mereka bilang ini yang dipakai untuk menganyam mahkota duri Tuhan Yesus. Baru begitu ditaruh, dipukul pakai pentung. Tat!
masuk. Saudara punya semua masalah pikiran, sudah ditanggung oleh Tuhan. Psikosomatik, sudah ditanggung oleh Tuhan. Kenapa saya bodoh sekali? Sudah ditanggung oleh Tuhan. Bisa bilang amin? Dia dimahkotai dengan mahkota duri, supaya kita dapatkan mahkota kemuliaan. Sekarang, aku punya pikiran Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Filipi 2 ayat yang kelima. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya sebagai Allah. Milik yang harus dipertahankan. Ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dan dalam ketaatannya sebagai manusia, ia telah taat bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan memberikan dia nama di atas segala nama. Yang olehnya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus adalah Tuhan. Lihat, semua orang bisa naik, saudara. Promosi, puji Tuhan Pak undang, ada promosi saya naik jabatan, semua orang bisa. Tapi untuk merendahkan diri, tidak banyak orang bisa. Naaman hampir hilang berkat, cuma gara-gara kerendahan hati. Pergi mandi di sungai Yordan. Aduh, sungai terlaku itu. Ada Abana dan Parpar, sungai bagus-bagus. Kenapa suruh mandi di sungai rakyat jelata itu? Kadang-kadang perlu kerendahan hati untuk mendapatkan mujizat. Amin. Semua orang bisa naik. Dan selain Tuhan ya, kesetaraan sebagai Allah, dia tidak pertahankan. Jadi manusia, tidak mudah. Jadi hamba, di sini masih haleluya. Hamba hak-haknya masih dibela. Kalau ada TKI yang dilakukan tidak adil di luar negeri, kumpul koin. Gitu kan saudara ya. Indonesia berteriak. Ya. Tapi kalau teroris, kampung halaman saja termau terima. Jangan kubur di sini. Tentara terima. Karena di dalam kita punya kampung ini tidak ada orang darah teroris. Sudah tahu kan berita? Kalau ada orang ditangkap karena teroris, bahkan kampung saya terima kubur di kampungnya. Yesus sampai level teroris. Allah, manusia, hamba, mati di kayu salib. Itu teroris. Karena hukuman paling hina yang layak diterima oleh manusia, itu salib. Dia menanggung kehinaan kita, supaya hari ini kita bisa dapatkan kemuliaan. Kalau kau bisa tinggal di rumah yang enak, kau bisa menikmati fasilitas yang ada, karena Tuhan telah menanggung kehinaan kita. Sehingga kita menerima kebaikannya yang luar biasa. Jangan lupa Tuhan. Makanya lagu itu bilang ingat kasihnya. Haleluya. Dia disalibkan jam 9, dan dia berhadapan dengan maut. Tapi pada hari ketika dia bangkit, jadi dia bukan cuma membangkitkan orang, tapi dia juga mengalahkan maut. Hei maut, di mana sengatmu? Makanya opung-opung yang sumati duluan, nanti waktu bunyi sangkakala, dong bangkit terada ompong-ompong, semua mantap, keren, muda, still young, never grow old, tidak pernah bertumbuh tua. Haleluya, makanya Tuhan berjanji, engkau membaharui kekuatanku seperti Raja Wali pada masa mudanya. He renew my youth like an eagle. Raja Wali bisa umur sampai 80 tahun. Kasih tahu di kiri kanan, jangan kalah dengan Raja Wali. Amin. Jadi kalau ada yang mati 50, kalah dengan Raja Wali. Kalau mati 60, kalah dengan Raja Wali. Saudara-saudara. Saya sudah cerita bagaimana Raja Wali bisa 80 ya. 40 tahun penentuan dan bisa 40 tahun lagi ya. Pada waktu dia ambil keputusan untuk mau hidup. Tidak mau koma, tidak mau titik tapi koma. Paruhnya dipatuk-patuk, bulunya yang tebal dicabik-cabik, kukunya yang sudah bengkok tidak bisa pegang mangsa digaruk-garuk. Lalu tumbuh yang baru, masih bisa hidup 40 tahun lagi. Makanya Tuhan pakai Raja Wali untuk membaharui kita. Haleluya. Coba bilang, saya lihat kau mulai muda ya. Haleluya. Jadi pesan saya jangan pernah bangun kesehatan saudara di atas effort dan usahamu. Silahkan minum jus, saya minum jus. Ya. Tapi saya tidak bangun kesehatan saya di atas jus ya. Di atas penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena saya tidak bisa konstan minum jus terus. Ada waktu di mana saya pelayanan dan di sana tidak ada buah. Habis saya sudah, macam setelah enak badan kenapa? Tadi pagi belum jus. Karena saya bangun di atas effort, tapi saya bangun di atas penebusan. Amin. Ada orang yang bilang, Pak untuk sehat mesti makan tepat waktu. Jangan, oh iya. Covid, naik pesawat saya terdapat minum saudara-saudara ya. Ancur kok punya program dari jam 12 itu saudara. Aduh baru terenak kenapa? Jam 12 tidak bisa makan. Kita bangun di atas penebusan. Bukan di atas effort dan usaha kita. Beli sepeda Brompton,
Hujan, kok tadi bisa sepeda? Aduh tulang-tulang terenak, kenapa tadi pagi belum sepeda? Mau sepeda kah? Tidak. Kau punya hidup dibangun di atas penebusan atau karya yang sudah selesai dari Tuhan. Termasuk kesehatanmu ditebus oleh Tuhan. Bukan jus yang menebus kau dari kesehatan, tapi Tuhan yang menebus. Haleluya. Saya lihat jam dulu, saya kalau khotbah kadang-kadang lupa jam. Oh masih bisa, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa dulu saudara. Dia bangkit, kita bersuka cita. Ya, Yafet punya F dari tadi belum dinyanyikan ya. Jadi Tuhan bersyukur di depan kuburan Lazarus. Kemudian saya mau ajak saudara dalam segala hal bersyukurlah. Kenapa? Karena Yarden itu bicara tentang kematian. Dan waktu kaki imam-imam menginjak kepada sungai itu kematian. Maka terjadilah jalan yang terbuka. Itu sungai dia lari sampai ke kota Adam saudara. Semua kutuk kesalahan sampai pada masa Adam. Semua ditanggung oleh Tuhan. Dan itu air seperti bendungan, seperti tiang. Itu yang bikin orang Yeriho tambah takut lagi. Kenapa? Karena mereka bisa melihat air berdiri kayak tiang saudara-saudara ya. Karena tabut Tuhan masuk dan air itu dia mundur sampai ke kota Adam. Dan dia berdiri kayak bendungan. Ini yang bikin orang Yeriho juga tambah takut menghadapi orang Israel. Dan sampai semua selesai menyeberang. Yang pakai lipstik belum selesai tetap ditunggu saudara-saudara ya. Cepat-cepat. Yang masih pakai lipstik, maaf ya, kok tadi menyeberang? Tidak. Tetap. Sampai semua saudara diselamatkan. Sampai semua anak-anak dan istri dan keluarga saudara diselamatkan. Tuhan punya rencana, seisi rumahmu semua diselamatkan. Baru mereka masuk ke sana. Mereka tinggal di rumah yang tidak mereka bangun. Mereka minum dari sumur yang tidak mereka gali. Dan mereka makan dari pohon yang tidak mereka tanam. Tuhan menyediakan. We live on the finishing word of the Lord. Kita hidup di atas pekerjaan Tuhan yang sudah selesai. Amin. Jadi apa yang terjadi? Setiap kali saya menyeberang kalau dari Yordania masuk ke Israel, saya suka bikin ini. Karena saya bukan cuma bimbing rohani, saya juga tour leader, saya berhak untuk atur. Begitu sampai di Israel, saya bilang, stop bis, kita nyanyi. Ini lagunya nih. Kita menyeberang Yordan, menuju ke Kanaan. Haleluya. Meski banyak rintangan, haleluya, maju terus sampai menang, haleluya. Meskipun insentif kurang, tidak bisa Pak itu, tidak bisa haleluya Pak itu mesti protes Pak itu. Tidak bisa Pak, tidak bisa Pak. Itu menyangkut masa depan saya Pak. Sebab dia hidup, ada hari, bukan begini, sebab insentif cair, ada bukan insentif cair, ada hari esok, sebab dia hidup. Amin. Meskipun orang fitnah. Oh tidak bisa Pak, cari dia pun nomor saya mesti proses Pak, harus proses. Haleluya. Bapak, aku bersyukur. Habis dia bilang bersyukur, Lazarus, keluar. Dia harus bilang Lazarus, supaya cuma Lazarus yang keluar. Kalau dibilang keluar, semua orang mati keluar. Kau panggil saya kah? Tuhan, kau panggil saya. Jadi cuma Lazarus saja. Bapak, aku bersyukur. Dan itu dia bangkitkan orang dari maut. Tapi 3 hari lalu, dia mengalami maut. Dan hari ini, dia bangkit. Ada hari esok. Mau start terus, mau gas terus, sudah semangat ini tapi waktu berjalan cepat sekali. Haleluya. Saya masuk kepada inti. Ada 7 perayaan, ini jadi konklusi buat kita semua yang Tuhan bilang buat bangsa Israel. Musa, ingat, ini akan jadi kepala dari semua perayaan namanya Paskah. Ya, sudah kita rayakan. Dalam Keluaran pasal 12. Hei, malam ini kamu makan Paskah dan begini cara kamu memakannya. Pinggang berikat, kaki berkasut,
tangan ada tombak. Artinya apa? Siap untuk pembebasan. Setiap kali kita merayakan Paskah, sebetulnya kita mengalami pembebasan dari dosa, dari kutuk, dari segala hal. Kenapa? Karena semua kutuk termasuk kutuk nenek moyang, kutuk keturunan sudah dipatahkan oleh Tuhan. Ingat Jumat Agung kemarin, sebelum dia menyerahkan nyawanya, mereka kasih dia anggur asam. Anggur asam ini bicara kutuk yang turun dari orang tua. Ayah kami minum anggur, anak-anak kami ngilu giginya. Sudah dipatahkan oleh Tuhan. Tidak ada yang turun dari orang tua lagi. Yang turun dari surga, kemuliaan dan berkat Tuhan. Ya Pak Tong, ini susah sekali cepat pekerjaan karena dulu orang tua kurang ajar sekali. Sudah dipatahkan di atas kayu salib. Tidak ada lagi kutuk. Tak ada kutuk mengikat, ku puji Tuhan. Sama-sama. Tak ada kutuk mengikat, ku puji Tuhan. Ya kan? Tahu lagu itu? Puji dia, oh, oh, oh. Itu. Jadi tidak ada kutuk yang mengingat. Kenapa? Anggur asam sudah diberikan kepada dia. Supaya tidak ada kutuk orang tua lagi yang turun dalam hidup kita. Yang ada berkat Tuhan. It's finished. Sudah selesai. Kutuk orang tua sudah selesai. Penyakit sudah selesai. Dosa sudah selesai. Maut pun sudah selesai. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Saya ingat di Manado. 17 Agustus Pak, dong suruh majelis gereja baca Undang-Undang Dasar 45. Gampang, itu sapu pekerjaan dari dulu sekolah, SD, SMP, SMA, saya biasa. Saudara, begitu tibalah saat upacara, saatnya kita akan mendengarkan pembacaan Undang-Undang Dasar, majelis ini maju. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itulah hak segala bangsa dan dia lupa saudara-saudara. Dan dia lupa saudara, coba ingat. Begitu dan ketiga dia hajar. Dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, kebangkitan lagi dan hidup yang kekal. Dan semua peserta upacara berkata, amin. Jadi hati-hati suruh baca undang-undang buat majelis gereja bisa jadi pengakuan iman saudara-saudara. Karena itu yang mendarah daging buat dia, saudara. Itu yang mendarah daging. Saya tanya, yang mendarah daging buat saudara itu apa? Firman atau yang lain? Saya berdoa, biar haleluya mendarah daging buat saudara. Haleluya. Haleluya. Semua baik, biar itu mendarah daging. Satu lagi, bolehkah? Ada seorang ajudan raja yang terkenal dengan sebutan semua baik. Terpeleset pisang, semua baik. Baru tanya siapa nih yang buang sembarangan. Dia tidak marah dulu, tapi dia ucapkan. Sampai dia dikenal dengan ajudan semua baik. Apa-apa saja semua baik. Orang cerita semua baik. Gitu? Mobil kas tinggal dia semua baik. Semua baik, pokoknya semua baik. Satu waktu raja ajak dia berburu. Dan dia bagian isi peluru, raja bagian tembak. Terdar! Terdar! Nah mungkin saking asik cerita, dia salah isi peluru. Waktu raja tembak, itu bukan peluru lari keluar. Balik, raja punya jempol putus. Dia bilang, semua baik. Raja ngamuk, kado sapu jempol putus. Gue bilang semua baik. Kurang ngajar, dia kasih masuk di penjara. Masuk kau ke penjara. Begitu masuk dan tutup pintu, dia bilang semua baik. Makan kau semua baik itu. Raja jengkel sekali, ini jempol putus baru bilang semua baik. Nah ketika jempolnya sudah sembuh, dia lanjutkan kebiasaannya berburu, tapi kali ini di forbidden area, daerah terlarang. Dan siapa yang ketangkap berburu situ tanpa izin akan ditangkap dan dibuat barbecue, saudara-saudara. Betul raja ini ditangkap dan malam untuk membuat raja jadi barbecue sudah ditentukan. Api unggun sudah dipasang, rakyat sudah berkumpul, kepala suku sudah menari-nari dengan tombak. Sebentar lagi akan dieksekusi untuk dibuat barbecue. Tapi mereka punya kepercayaan dan punya adat akan memeriksa calon makan malam mereka, barbecue mereka. Mereka tidak pernah memakan korban yang organ tubuhnya tidak lengkap. Waktu periksa, dewa tidak izinkan orang ini. Dia terada jempol. Lalu teringatlah dia akan ajudannya. Betul juga. Dia bilang semua baik. Buru-buru dia pergi ke penjara. Dia bebaskan orang itu dan berkata begini. Ternyata yang kau bilang semua baik itu. Betul, saya masih hidup sampai hari ini. Terus saya tanya, kenapa waktu saya kasih masuk kau ke penjara kau bilang semua baik. Kalau saya tidak dimasukkan penjara, saya yang jadi barbecue malam itu. Karena saya punya jempol masih 5, saudara-saudara. Saudara-saudara, semua
semua baik. Yang setuju katakan amin. Karena dia pasti temani raja kan? Lah iya. Jadi Bapak Ibu bersyukur dalam segala hal itu menarik berkat Tuhan. Pasca Tuhan sudah menanggung semuanya. Bangunlah kesehatanmu di atas Paskah, di atas penebusan. Lalu yang kedua, roti tidak beragi. Dia tidak ada salahnya. Plasenta ternyata tidak menyalurkan darah dari ibu, dari ayah. Hanya nutrisi, oksigen, dan kotoran. Tapi darah dari ayah tidak. Dari ibu tidak, dari ayah. Kalau sampai dari ibu, berarti darah Yesus tidak kudus lagi. Karena Maria juga orang berdosa. Jadi betul-betul dia roti yang tidak beragi. Tidak ada dosanya. Buah sulung, dia yang pertama kali bangkit dari antara orang mati. Anak Yairus bangkit, mati lagi. Pemuda di Nain bangkit, mati lagi. Lazarus bangkit, mati lagi. Yesus bangkit dan hidup selama-lamanya. Dia buah sulung. 50 hari kemudian Pentakosta. Pentakosta pertama di Gunung Sinai, 3.000 orang mati. Dan Pentakosta kedua, 3.000 orang bertobat. Petrus yang menyangkal Tuhan 3 kali. Begitu kena Kisah Rasul pasal 2, kuasa Pentakosta. Stop. Bicara tentang nama Yesus. Kamu telah buat Yerusalem semua kenal nama Yesus. Pilih menurut kamu mana yang benar. Menyenangkan Tuhan atau menyenangkan manusia. Bagi kami tidak akan berhenti tentang nama Yesus, berbicara tentang nama Yesus. Ini orang-orang penakut dulu, orang-orang biasa. Kenapa jadi seperti begitu? Pentakosta. Lalu yang berikut, hari raya peniupan sangkakala. Saudara, itu biasa terjadi di akhir musim dan itu hujan akhir. Saya bisa bilang ini hari raya penuaian. Kenapa? Kebenaran firman Tuhan sementara didengungkan di mana-mana. Waktu COVID, sudah tahu, di seluruh udara di angkasa kita ini penuh dengan Injil. Pendeta-pendeta tidak bisa kumpul jemaat. Akhirnya semua gereja dipaksa online, saudara-saudara. Jadi sudah bisa bayangkan, Yesus pun nama itu muncul di udara ribuan jutaan. Kalau kita suruh haji pergi ke gereja, jangankan masuk gereja, halaman saja najis. Tapi di COVID, gereja masuk di dompung kamar. Karena mereka putar khotbah di kamarnya mereka. Mereka lihat kebenaran di kamarnya mereka. Sangkakala sementara berbunyi dan penuaian sementara terjadi. Lalu ada hari raya pendamaian. Sekali setahun imam besar akan masuk ke ruang Maha Kudus untuk menjadi pendamaian dengan Allah. Imam besar masuk ke ruang Maha Kudus bukan mewakili Tuhan, tapi mewakili umat Tuhan. Kalau imam besar kudus, umat-umat diberkati. Kalau imam besar baik, maka semua jemaat diberkati. Tapi kalau imam besar kapelangin, kacau, semua jemaat juga kacau. Makanya di kaki imam besar itu ada giring-giring yang membuktikan dia masih hidup lagi beraktivitas karena giring-giringnya berbunyi. Lalu dipasang tali, kalau giring-giringnya tidak berbunyi berarti dia sudah mati. Jangan berani masuk, ambil mayatnya. Kau mesti tarik dia karena kalau kau masuk, kau pasti mati. Dan dia imam besar yang agung. I bless you, dum dum dum, on the highest praise. Are you great high priest? Imam besar agung ya. Ku sanjung kau lebih dari yang lain. Oh, dan ku datang Hari raya peniupan sangkakala disebut Rosh Hashanah. Hari raya pendamaian disebut Yom Kippur. Dan kita tunggu yang ketujuh, Pondok Daun. Tuhan datang di awan-awan yang permai. Tinggal satu ini, yang pasti akan digenapi. Paskah sudah, roti tidak beragi sudah, buah sulung sudah, Pentakosta sudah, peniupan sangkakala sudah. Hari raya pendamaian, dia imam besar yang mewakili kita. Sebab imam besar yang kita punya juga turut merasakan apa yang kita rasakan. Kenapa bukan Musa jadi imam besar, tapi Harun? Karena di mana Musa waktu orang Israel dicambuk? Lagi di istana. Di mana Musa waktu orang Israel dapat lagi enak-enak minum jus, makan barbecue, ya, sandwich, ya. Sementara orang Israel dicambuk. Makanya Harun dipilih jadi imam besar karena dia turut bersama-sama merasakan. Sebab imam besar persyaratannya turut merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Dan sekarang Tuhan jadi imam besar kita. Dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Kitab Ibrani menulisnya. Mari pegang roti dan anggur di tangan kita. Bangkit berdiri. Tuhan, Engkau dipecahkan supaya kami tidak perlu terpecah. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan, Engkau dihancurkan supaya kami tidak perlu dihancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Alkitab berkata, ia mengambil roti, memecah-mecahkannya.
Itulah hidup kita yang lama. Pikiran bicara lain, perasaan bicara lain, tubuh bertindak lain, dan istilah kerennya psikosomatik. Dan Tuhan telah terpecahkan supaya kita dapat keutuhan. Hari ini tidak ada yang memukul-mukul dirinya lagi. Tapi ada ini kita mengangkat tangan bersyukur karena Tuhan itu luar biasa. Saudara bisa angkat roti ini juga buat suami, istri, anak-anak yang tidak bersama-sama dengan saudara. Karena seorang perwira bisa mewakili hamba yang sakit datang kepada Yesus. Saudara juga bisa mewakili orang-orang yang saudara kasihi yang sakit. Mungkin dia di Arso, mungkin dia di Sarmi, mungkin dia di Jayapura, mungkin dia di Medan, mungkin dia di Makassar, mungkin dia di Bandung, mungkin dia di mana saja. Sudah bisa angkat roti. Tuhan, aku angkat roti juga buat anak-anakku, keluargaku yang tidak bersama-sama denganku. Mereka mendapatkan berkat yang sama. Tuhan Yesus, obat roti di tangan kami menjadi daging-Mu. Waktu kami memakannya, ada keutuhan di dalam tubuh kami. Kami akan menikmati tidur yang enak. Yang insomnia malam ini tidur dengan nyenyak. Bangun tubuh diberkati. Yang psikosomatik pulang dengan kelegaan. Karena Tuhan telah terpecah supaya kita dapat keutuhan. Percayakah saudara bahwa roti tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan percaya dan terima berkat-Nya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di mana darahmu tercurah, terorak, ada belas kasihan. Hanya dengan melihat tanda darah, orang-orang itu luput dari maut. Tuhan tidak tanya di dalam ada penyembahan atau tidak. Di dalam ada perenungan atau tidak. Hanya melihat tanda darah, engkau layak menerima berkat. Dengan darah anak domba Allah kita masuk ke tahta kasih karunia, menerima pertolongan yang luar biasa. Bukan karena kesalehan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena effort dan usaha kita. Tapi darah Yesus yang membuat jalan bagi kita untuk menerima kemenangan. Angkat cawan Tuhan, kami percaya bahkan segala penyakit yang di darah sembuh. Setiap kali dokter memeriksa kami akan mengambil darah. Dan hari ini di dalam darah, di dalam tubuh kami mengalir darah perjanjian. Darah Kristus yang tidak ada salahnya. Bukan cuma menebus dosa kami, tapi menyembuhkan kami dari segala penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, suami, istri, anak-anak yang tidak bersama-sama dengan kami mendapat berkat yang sama juga. Percayakah saudara bahwa anggur tangan kita adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan percaya dan terima berkat-Nya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan ayat yang ke-26 dari 1 Korintus 11. Sebab setiap kali kamu makan dan minum cawan ini, kamu menyatakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ibrani pasal 9, satu wasiat bisa berlaku kalau pembuat wasiat dinyatakan mati. Dan tiap kali kita menyatakan kematian Tuhan, wasiat, warisan siap dicairkan. Kita siap menerima kesembuhan, siap menerima kemenangan, siap menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Minggu depan ada berkat, bulan yang baru ada berkat yang luar biasa. Pintu-pintu terbuka di hadapan kita. Kuasa kebangkitan sanggup membuka pintu-pintu yang terbuka. Saya berdoa, kandungan-kandungan yang tertutup dibukakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dalam tahun ini juga ada yang akan menyerahkan anaknya karena percaya Tuhan sudah memberikan berkat buat dia. Dalam nama Yesus, yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah kuat, yang terikat sudah bebas karena kuasa kebangkitan Kristus masih berlaku sampai hari ini. Kuasa tubuh dan darahnya membuat kita mendapatkan semua warisan yang sudah disiapkan Tuhan kepada kita. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Ini tepuk tangan berkat Tuhan. Ini tepuk tangan jawaban doa. Ini tepuk tangan kesembuhan. Ini tepuk tangan janji Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Mari pegang persembahan yang sudah saudara doakan, saudara siapkan dari rumah. Ingat dasar saudara memberi, bukan karena engkau hebat bekerja, tapi karena Tuhan menolong engkau. Dasar Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, karena dia bisa menangkan pertempuran melawan 5 raja dengan 318. Kalau bukan Tuhan yang tolong, saya tidak mungkin menang. Dasar saudara memberi adalah perbuatan Tuhan yang luar biasa. Karena engkau tolong, karena engkau berkati, karena engkau hantar. Waktu perjalanan engkau berkati, waktu menghadapi maut engkau luputkan. Tuhan bisa ada, bisa buat kita bisa berdiri sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Mari kita angkat. Tuhan, kami percaya menabur waktu, menuai panjang umur, menabur kekuatan, menuai kesehatan, menabur berkat, menuai kelimpahan. Dan Alkitab menjamin dalam 2 Korintus 9 sehingga kamu akan berkelimpahan dalam berbagai macam kebajikan. Mungkin uang tidak bertambah jumlahnya, tetapi hikmat, ketenangan yang tidak bisa dikerjakan oleh uang bertambah dalam hidup saudara. Kesehatan bertambah dalam hidup saudara. Engkau akan berkelimpahan dalam berbagai macam kebajikan. Apa yang bisa disebut baik, engkau berlimpah. Kami percaya kutuk kemiskinan, kutuk ketamakan sudah dipatahkan dan kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang siap memberi